Ada beberapa macam cara untuk menyembuhkan luka. Salah satunya pergi berkelana. Guyuran hujan sepanjang hari tadi tidak menyurutkan semangat saya ketika rencana pendakian ke gunung berangkat Sabtu malam pukul setengah 9. Saya berangkat seorang diri dari rumah dengan ditemui satu orang sahabat saya yang sudah menunggu di Bandung. Sesampainya di daerah ujung Berung, seketika itu pula hujan pun sedikit reda. Lalu tak lama dari itu sahabat saya pun datang dan kami berangkat pukul setengah 10 malam. Kami berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Cianjur. Setibanya di perbatasan Bandung Barat dan Cianjur, kami beristirahat sejenak pukul 11 malam sebelum melanjutkan perjalanan lagi pada pukul 12 malam. Video gelap. Sok. Ini pelan. Kalau ke Sukabumi-nya. Dan akhirnya kami tiba di base camp Gunung Gede Pia Putri pukul 1.30 dini hari. Lalu istirahat berbarengan dengan rombongan pendaki lain. Hanya beberapa jam tidur, kami pun bangun dan bersiap untuk melakukan pendakian. Tidak lupa juga sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi tubuh tetap kuat saat dipakai untuk berjalan seharian. Setelah beres sarapan dan registrasi simaksi di base camp, akhirnya jam setengah 9, kami pun mengawali langkah melewati rumah dan perkebunan warga. Baru 10 menit berjalan, kami pun tiba di pos pengecekan simaksi sekaligus melakukan briefing tentang SOP pendakian dan hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan ketika berada di gunung. Buat Mas Denny. Cuaca yang cerah dan vegetasi terbuka di awal pendakian membuat kami cepat berkeringat. Kami pun berjalan di tengah terik mentari pagi menjelang siang hari. Hampir 1 jam lebih berjalan, kami tiba di pintu rimba. Dan tak lama dari itu, akhirnya pos 1 pun menyapa. Kami pun beristirahat sejenak di pos 1. Kemudian pukul 9.45 menit, kami melanjutkan perjalanan kembali. Jalur dari pos 1 ke pos 2 belum begitu sulit. Terbukti hanya butuh 20 menit untuk kami sampai ke pos 2 ini. Tanpa beristirahat di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Langkah demi langkah terus kami susuri. Trek pun masih sama seperti jalur dari pos 1 ke pos 2 yang masih terbilang agak landai. Namun tidak dengan waktu tempuhnya. Kali ini sudah 1 jam lebih kami berjalan.
Namun, belum juga menemukan keberadaan pos 3. Meski berjalan pelan, kami pun kembali menyusuri hutan tanpa banyak rebahan. Naon kieu kan? Naon sare deh. Hingga akhirnya kami tiba di pos 3 pukul 10.15 menit. Kami pun mengisi perut setelah berjalan cukup larut. Kami pun berjalan kembali setelah beristirahat dengan cukup. Alam semesta seolah mendukung. Cuaca yang tadinya cerah, kini perlahan mendung. Hal tersebut tentunya membuat langkah kami semakin ringan dan memudahkan tubuh agar tak cepat lelah. Di satu titik, hujan mulai membasahi bumi. Trek pos 3 ke pos 4 pun sudah berubah menjadi terjal. Jarak dari pos 3 ke pos 4 pun hampir sama dengan pos 2 ke pos 3. Namun, yang membedakan trek pos 3 ke 4 ini adalah sepanjang jalan kita dibuat sulit dengan jalur yang terjal. Jadi, pendakian pun sedikit memakan waktu lama. Kami terus berjalan di tengah kondisi tubuh yang sudah mulai kehabisan tenaga. Kami pun terus bergerak meskipun setapak demi setapak kaki berpijak. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu berlama-lama istirahat. Ini tentunya untuk mempersingkat waktu pendakian. Setelah beberapa kali melewati pos bayangan, akhirnya pukul 12.30 kami tiba di pos 4. Di pos inilah kami baru beristirahat cukup lama di warung sambil mengisi perut. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali pukul 1 siang. Trek kali ini sudah sedikit lebih landai. Walau sesekali jalur terjal masih kerap kami temui. Kabut. Kabut pun turun ketika hujan sudah sedikit mereda. Kami terus melangkahkan kaki menuju pos berikutnya. Dan cuaca sudah kembali cerah ketika jam setengah 2 siang kami sampai di pos 5. Surken. Pos 5 sendiri merupakan sebuah tempat luas dan terbuka, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan alun-alun Surya Kencana. Surken Kang. Mas Dugi ka dia. Aduh. Alhamdulillah. Di sini saya benar-benar takjub melihat keindahan hamparan luas Surya Kencana seperti di dunia imajinasi. Siapapun yang menginjakan kaki di tempat ini pasti akan terasa berada di surga yang nyata. Sejauh mata memandang, kita akan disuguhi pemandangan yang menakjubkan. Luasnya sendiri bisa mencapai 50 hektar dan diapit oleh 2 gunung sekaligus. Gunung Gede di sebelah barat dan Gunung Gemuruh di bagian timur. Alun-alun Surya Kencana sendiri berada di ketinggian 2.750 meter di atas permukaan laut, atau hampir sebanding dengan puncaknya Gunung Cikuray. Seperti kabut yang kebal. Yuk,
Kabut pun turun naik ketika kami berada di sini. Kami terus berjalan sembari menikmati keindahannya. Satu jam lebih berjalan di Surken. Seketika itu, hujan pun turun lagi ketika hampir tiba di area camp. Hingga akhirnya kami mendirikan tenda tepat di dekat jalur menuju puncak Gunung Gede. Hujan pun masih saja terus mengguyur ketika tenda beres terpasang, hingga membuat dingin ini sampai merasuk ke tulang. Lalu dengan cepatnya menyebabkan suhu tubuh saya di bawah kondisi normal, dan keadaan menjadi tak karuan. Rasanya saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Sementara dalam hati sempat berkata ingin pulang. Mungkin gejala seperti inilah yang dikatakan musuh para pendaki. Ya, hipotermia. Lalu teman saya memasak di samping saya berusaha untuk menghangatkan badan dengan sedikit pengetahuan yang saya bisa. Ini mata duitan. Alhamdulillah, setelah makan dan minum air hangat, keadaan tubuh saya sudah kembali normal. Pukul 9 malam, kami pun tidur di tengah hujan yang masih membasahi bumi. Namun, setelah sesaat memejamkan mata, ada sedikit gangguan dari babi hutan di luar tenda yang sedang mencari makan. Ini tentunya membuat tidur kami malam ini tidak terlalu pulas. Untungnya, tidak sampai mengganggu tenda. Jam setengah 5 pagi, saya bangun lalu membuka tenda dan melihat keluar. Hujan masih saja turun dari sepanjang malam. Meskipun tidak terlalu deras, tapi saya harus melawan rasa malas untuk melakukan samit. Saya pun keluar tenda untuk mengisi air yang sudah tertampung di plesir, berkah dari hujan semalam. Mungkin benar, untuk merasakan kesederhanaan, kita meski lebih dulu merasakan kesakitan. Akhirnya, setelah beres sarapan pagi, kami bergegas melakukan perjalanan menuju puncak tepat pukul 5 pagi. Ritme perjalanan pun sedikit lebih cepat karena tidak membawa beban keril di punggung. Saking terlalu cepatnya dan tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu, membuat saya sedikit kehabisan napas setelah berjalan di 10 menit awal. Saya pun berusaha mengatur pernapasan dan kembali berjalan. Di sudut selatan, sudah nampak gemerlap lampu kota Sukabumi terlihat dengan indah sekali. Ini tentunya menambah semangat saya untuk terus berjalan menuju ke puncak. Setelah 30 menit melakukan perjalanan dari area camp, akhirnya kami berdua berhasil menapaki kaki di puncak Gunung Gede untuk yang kedua kalinya. Ini sekaligus menandai 3 tahun persahabatan kami, yang dimana kenal dan bertemu pertama kali di sini pada tahun 2019. Tujuan seseorang pergi ke tempat yang sama lagi bukan karena tak punya pilihan lain, tetapi ia mencari cara baru untuk melihat sesuatu. Tempat boleh sama, tapi cerita, pengalaman, dan pelajaran hidup akan selalu berbeda. Jam 13.30 baru
Mengutip kata-kata dari Pirsa Besari, kita memiliki alasan masing-masing untuk memulai petualangan. Ada yang memulai karena patah hati, ada yang ingin mencari jati diri, ada yang karena ingin mencari rezeki, dan ada juga yang karena ingin melihat keindahan Ibu Pertiwi. Apapun itu, jadikan keinginanmu berpetualangan alasan untuk bergerak. Karena petualangan tidak membutuhkan kerumitan, cukup dirimu, niatan, serta waktu dan uang yang cukup. Hasil akhirnya takkan membuatmu rugi. Karena petualangan adalah sesuatu yang takkan pernah habis untuk diceritakan. Sekian petualangan kami berdua dari Gunung Gede. Salam Lestari.